Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita lagi melakukan pembukaan lahan baru untuk media bawang merah. Sebelum itu kita lihat di perangkap kita seperti apa hasilnya. Nah, sangat luar biasa teman-teman. Ya, sangat luar biasa. Kita sangat bersyukur semua hama-hama dapat untuk menjaga bawang merah kita itu. Ya. Masuk ini juga kita buat masuk bunga, masuk pohon jagung juga. Ini semua kita buat sebagai pengalian hama. Mari kita lihat lokasi budidaya bawang merah kita di lokasi yang sama, namun medianya berbeda. Oke, ini pepaya kita melakukan replanting, pergantian tanaman ya, karena kemarin pepaya kita kena serangan virus. Jadi kita ambil kesimpulan, kita replanting, pergantian tanaman. Ini lokasi kita. Nah, ini tunggul-tunggul pepaya yang kita replanting. Oke, ini kita melihat tim kita sebentar. Ini olahan pertama, lakukan pembersihan gulma dulu. Gulma tidak kita bakar, gulma kita simpan di sini untuk bahan-bahan organik ya. Ini anak saya, Horas. walaupun satu, dia tidak saya manja, saya suruh mencari keringat. Pak D Tasrib, anak saya latih dia untuk bertani agar dia nanti kelak dewasa bisa menjadi manusia mandiri dan tidak pernah merasa malu menjadi petani. Ya Del? Ya. Karena petani pun pekerjaan mulia. Oke teman-teman, ini kita melakukan pematangan lahan dari awal untuk budidaya bawang merah tahap berikutnya ya. Karena lokasi kita sangat luas, kurang lebih di sini khusus untuk di horti sudah 5 hektar, jadi kita bebas untuk berinteraksi menanam tanaman-tanaman. Ini saya full kocrak asli Kebumen. Oke teman-teman, disinilah kita harus memahami beberapa faktor media tanah yang kita pakai saat kita budidaya tanaman apapun. Kita harus menguasai dasar-dasar pertanian, karena bagaimanapun semua itu fondasi paling utama adalah dasar-dasar pertanian adalah media tanam. Ya, media tanam itu akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan di dalam sistem budidaya. Sehebat apapun pupuk yang kita pakai, sehebat apapun hormon-hormon kita pakai, di saat olah lahan yang tidak tepat, maka kegagalan itu akan terjadi. Jadi di sini kita harus memahami beberapa hal. Dari tekstur, struktur tanah kita harus memahami dan harus mengenali apa penyebab-penyebab cendawan, apa penyebab-penyebab jamur, apa penyebab-penyebab bakteri di dalam tanah. Ya, semua itu terjadi karena olah lahan yang tidak tepat, diakibatkan adanya
gas-gas amoniak ya, atau gas-gas beracun, sisa-sisa tanaman yang membusuk di dalam tanah yang tanpa kita sadari. Contohnya seperti ini ya. Ini butuh waktu kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan baru terurai di dalam tanah. Jadi di sini kita sebagai petani tidak boleh buru-buru di saat kita budidaya tanaman apapun. Kita harus mencermati bagaimana media lokasi yang kita pakai ya, bagaimana cara kita untuk menjinakkannya. Inilah kita harus melakukan pengolahan berkali-kali, melakukan penjemuran tanah ya. Jadi di sini kita buat sedikit ulasan bagaimana cara pengolahan lahan. Itu traktor kita akan action ya. Nah, ini teman-teman, bapakku lagi pengolahan lahan untuk bawang. Nah, itu tengok. Lahan-lahannya. Gantian sama anak saya. Jadi begitu teman-teman, kita harus sedikit memahami cara olah lahan yang tepat, yang lebih sempurna. Pengolahan lahan tersebut kita lakukan dengan kedalaman kurang lebih 25 cm sampai ke 30 ya, karena itu kita ambil kalibrasinya permainan akar tanaman yang akan kita budidayakan. Kalau kita mau mengolah kedalaman di angka 25 ataupun 30 ya, karena permainan akar itu di angka 15 atau sampai 20. Dia masih punya restan di angka 15 ataupun 20.
Jadi untuk masalah kelembapan itu bisa kita atasin kelembapan berlebih, karena kita masih punya setan di angka 25 cm dari permukaan akar tanaman kita, agar tanaman kita tidak terganggu oleh faktor kelembapan yang berlebih. Nah, disinilah kita fungsinya harus mengetahui bagaimana olah lahan yang tepat. Maksimal kedalaman olah lahan yang tepat itu di angka 30-25 cm dari permukaan tanah, agar lebih sempurna untuk mengantisipasi serangan jamur, bakteri, ataupun cendawan. Nah, jadi untuk melakukan pematangan lahan itu tidak cukup hanya sekali untuk mentraktor. Paling tidak kita harus melakukan itu di angka 10 kali sampai 15 kali, agar kita dapat memahami fungsi dari olah lahan tersebut berkali-kali, karena kita akan membasmi secara tidak langsung kecambah-kecambah rumput-rumput yang baru tumbuh. Contohnya seperti ini. Ya, habis ini nanti masih ada lagi adiknya, ya. Kita traktor lagi. Habis lagi itu nanti ada adiknya, kita traktor lagi. Jadi untuk mengantisipasi populasi hama, itulah nanti fungsinya dari olah lahan berkali-kali, dan termasuk lebih cepat untuk memproses penguraian bahan-bahan atau sisa-sisa tanaman yang ada di dalam media tanam kita tersebut. Contohnya seperti akar-akar, ya, ini akan lebih cepat terurai karena kita lakukan berkali-kali pembalikan, otomatis dia kena sinar matahari ataupun dia lebih cepat membusuk, agar nanti dia tidak mengganggu tanaman. Oke, teman-teman, para petani-petani Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, sampai di sini dulu ulasan saya tentang budidaya tanaman. Yang saya sekarang ini, saya akan melakukan penanaman bawang merah. Oke, ini asli dari nol kita buat. Bagaimana nanti tahap-tahap berikutnya, apa yang kita kasih ke media tanam kita ini sebelum kita melakukan tanaman, untuk membantu humus yang akan mendukung pertumbuhan tanaman kita nanti, ya. Oke, selamat pagi teman-teman, salam TGR Tani Generasi Reformasi. Selamat pagi, Horas.